Ya Ustadz, bagaimana cara memperbaiki anak yang terlanjur sudah lihai dalam berbohong? Seringkali ketahuan berbohong, tapi sepertinya sudah sangat terbiasa dia melakukannya. Mungkin ini salah saya yang sebagai ortu dalam mendidik. Mohon nasihatnya Ustadz, mohon arahannya. Ya, ini ada bab khusus sebenarnya. Ya, mengapa anak suka berbohong, bagaimana cara penanganannya. Nanti ada pembahasan secara khusus di sini ya di buku ini. Pada pembahasan anak dan akhlak mulia ya setelah bab ini. Ya, tapi kita kasih mukadimah dulu sedikit ya. Anak itu sebenarnya lahir dengan fitrah ya yang lurus. Dia tidak suka keburukan, dia cenderung kepada kebaikan. Itu manusia. Hanya saja lingkungan ya. Lingkungan dan yang paling bertanggung jawab kata Nabi fa'abawahu, ibu bapanya. Ya anak itu tidak mungkin tiba-tiba jadi suka berbohong begitu. Ada sebab-sebab di situ ya. Nah, ada sebab-sebab yang mendorong dia untuk melakukan itu. Ya, orang tua perlu mencari tahu sebab-sebab itu dan mengatasinya dari akarnya ya. Nah, memadamkan apinya bukan mengipas-ngipas asapnya. Ya, wah ini ada asap dikipas-kipas ternyata apinya nggak padam, nggak selesai juga. Maka perlu kita cari tahu ya sebabnya, apa sebabnya ini. Mungkin karena pengaruh pergaulan bisa jadi, ya pergaulan, lingkungan dan pergaulan itu yang paling besar, yang paling dominan, ya atau karena ada tekanan-tekanan tertentu ya di lingkungannya hingga dia memaksa dirinya untuk ya berbohong atau karena tontonan yang sekarang sudah jadi tuntunan. Ya, karena ya itu yang termasuk salah satu perkara yang berbahaya adalah tontonan yang berubah jadi tuntunan begitu ya. Itu yang dia ditiru oleh anak. Dan ingat anak ini memang peniru ulung dia. Apa yang dilihat ditirunya begitu ya. Termasuk kebohongan-kebohongan. Wah, ya. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga mungkin coba lihat diri kita. Coba kita introspeksi diri kita. Mungkin kebohongan ini berasal dari kita yang mengajarkannya tanpa kita sadari di sini ya. Bukan sengaja ngajari anak bohong ya. Nggak ada orang tua yang sengaja ngajari anaknya bohong. Cuma di sini adalah mereka secara tidak sadar memberikan contoh atau mengarahkan anak itu untuk bohong gitu ya. Nah, untuk menutupi sesuatu. Biasanya kan bohong itu kan untuk menutupi sesuatu ya. Nah, diperlukanlah jurus yang namanya bohong ya untuk menutupi sesuatu. Sesuatu yang ditutupi itu bukan berarti harus keburukan. Ya kadang-kadang perkara-perkara biasa, perkara-perkara mubah itu ditutupi dengan kebohongan supaya nggak ketahuan lah begitu ya. Nah, wah baru jajan ini supaya nggak ketahuan bohong. Ini bohong besar itu bermula dari bohong-bohong kecil sebenarnya. Yang menumpuk-numpuk, bertumpuk-tumpuk hingga akhirnya menjadi bohong besar ya. Nah, ya kalau orang kita lihat orang-orang yang kerjanya tipu sana sini, itu kan bermula dari bohong-bohong kecil. Ya dia coba bohong kecil, wah berhasil, berhasil dan berhasil, akhirnya dia coba bohong yang besar. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Jadi coba cari tahu sebabnya dan selesaikan dari sebabnya itu, dari akarnya. Ya mudah-mudahan ya kita bisa menyembuhkan penyakit bohong ini pada anak. Dan ini adalah perkara yang kompleks ya, nggak simple ya dan upayakan ya ketika kita lihat ada gejala-gejala bohong pada anak itu jangan dibiarkan ya jangan dibiarkan ya karena ini jadi satu penyakit yang sangat berbahaya bagi anak-anak bagi kita juga ya karena dia akan jadi pribadi yang tertutup ya dan dia kadang-kadang susah untuk dibedakan ini yang sangat berbahaya sebenarnya antara dia jujur dan bohong itu. Kalau anak bohong kita tahu itu konyol ya. Ya itu mungkin masih mudah penanganannya ya. Wah dia anak ini bohong, kita tahu ini bohong kan gitu ya. Orang tua nggak percaya begitu ya. Yang lebih berbahaya dari itu adalah anak berbohong sementara orang tua ya taunya dia jujur gitu. Nah ini yang lebih berbahaya sebenarnya. Dia bohong ya kita sangka dia jujur. Artinya ini sudah tingkatan yang expert dalam berbohong gitu ya. Nggak semua orang bohong itu bisa nggak ketahuan gitu ya. Seolah-olah dia jujur ya. Nah demikian itu kan sudah tingkatannya sudah expert dalam berbohong begitu. Nah demikian. Nah sebagian anak itu ya bohongnya itu masih masih lugu ya, bohongnya lugu gitu ya. Dia bohong orang tuanya tahu begitu. Nah ini lebih mudah.
Itu ketika anak itu jatuh dalam kebohongan yang lugu seperti ini, itu cepat ditangani. Sebelum bohong itu menjadi suatu, kita katakan keahliannya. Sehingga nggak bisa kita bedakan lagi kapan dia jujur, kapan dia berbohong. Bila mana dia jujur dan bila mana dia berbohong. Nah, ini sudah repot orang tua. Ya, nggak akan bisa terdeteksi lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab.